Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Mei ya. Kita akan bacakan pesan semesta buat kamu, tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat trending yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, dan sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu di bulan Mei, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Kita akan lihat, ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada Temperance. Untuk beberapa orang di sini kamu dinasehatkan ya untuk menjaga keseimbangan dalam diri kamu, menjaga keseimbangan emosi kamu gitu, dan juga menjaga keseimbangan keuangan kamu ya. Jadi jangan keluar masuknya uang kamu itu juga dipertimbangkan gitu ya, istilahnya. Seimbangkan gitu, jangan terlalu, apakah kamu terlalu keluar gitu ya, boros istilahnya gitu, tapi pemasukannya kurang gitu, ataukah justru kamu terlalu menahan diri gitu ya, seperti itu. Kalau terlalu menahan diri untuk membelanjakan sesuatu itu juga kurang baik ya. Kenapa? Karena biasanya misal nih kamu itu udah lapar banget gitu ya, pengen beli makanan tapi kamu tahan-tahan, enggak deh, nanti aja gitu. Biasanya kayak makan siang nih ya, makan siang waktunya makan, mungkin kamu nggak makan gitu, entar sore aja, sekalian sore aja, ibaratnya tuh kayak gitu, padahal kamu udah lapar banget ya. Belum paham yang aku sampaikan ya, karena biasanya ada orang itu karena dia ingin terlalu, ibaratnya apa ya, terlalu hemat, tapi ini bukan hemat, jadi kayak dilewatin gitu loh, masa makannya tuh dilewatin, kemudian dia ntar sore aja lah sekalian gitu istilahnya ya, karena untuk berjimat tadi gitu loh ya. Makanya di sini diperhatikan, pertimbangkan keluar masuknya uang kamu gitu, karena Temperance ini juga menjaga keseimbangan dari segi badan, fisik kayak gitu loh, kesehatan kamu. Mungkin kamu butuh makanan 4 sehat 5 sempurna, istilahnya menjaga kesehatan kamu gitu ya, bukan hanya dari fisik ya, tubuh, pikiran, jiwa kamu gitu ya. Jadi secara spiritual ya, mind body spirit ya, mind body soul ya, mind body spirit gitu. Oke. Jadi harus diseimbangkan gitu. Makanya seperti yang bilang tadi, kalau berkaitan dengan keuangan itu juga ngefek gitu loh, kalau ya di situ gitu. Karena kalau kamu tahan-tahan, kelaparan kan jatuhnya nanti kamu sakit ya gitu, sakit mah macam-macam gitu loh ya. Jadi harus diperhatikan, atau terlalu boros gitu ya. Seperti itu, jadi seimbangkan. Kemudian di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan bertemu dengan soulmate-nya kamu ataupun bertemu dengan seseorang di sini untuk menyelesaikan masalah kamu ya. Ada perbaikan di dalam hubungan, atau kamu menemukan jalan keluar dari problem kamu sebelumnya. Bisa ini masalah kamu dengan pasangan ya, jika kamu punya masalah dengan pasangan kamu, tapi bisa juga dengan orang ya, orang tertentu gitu, entah teman atau lingkungan, apapun itu gitu ya. Di sini akan ada win-win resolution untuk kamu gitu. Bahkan mungkin kalian akan baikan, akan berdamai gitu ya, akan ada sesuatu yang ditoleransi di sini gitu. Kemudian di sini ada Five of Swords ya. Five of Swords ini aku rasa hati-hati ya, mengindikasikan untuk berhati-hati kalau misalkan ada satu pertengkaran apa gitu ya. Ini lebih baik hindari aja ya, jangan memaksakan diri untuk kamu tuh biar menang gitu, nggak usah ya, nggak usah. Kalau kamu memang tahu ya orang ini tuh egonya tinggi, nggak mau dikalahin gitu ya, sudah jelas-jelas dia yang bersalah gitu, ya udah hindari aja gitu loh, biarin aja, biar dia ngerasa menang, biar dia ngerasa puas gitu. Tapi nanti dia akhirnya akan kena batunya sendiri gitu loh, dia akan kehilangan sesuatu gitu, atau kayak kemenangan dia itu akan terasa hampa gitu, ternyata sia-sia gitu loh ya. Makanya lebih baik dihindari gitu, abaikan aja
Orang-orang seperti ini menghadapi orang-orang seperti ini yang egonya tinggi, merasa dirinya menang sendiri gitu ya. Ketika kamu berdebat, berargumen, dia nggak mau mengerti perbedaan pendapat atau nggak mau memahami perasaan orang, misalkan hindari aja gitu. Kamu nggak perlu menguras emosi kamu ya, kamu nggak perlu kamu nggak perlu menguras energi kamu gitu loh untuk menghadapi orang-orang seperti ini gitu. Orang yang egonya tinggi, gengsinya tinggi, pengennya menang sendiri, padahal sudah tahu dianya salah tapi nggak mau mengakui kesalahan misalkan. Wah, hindari aja gitu, karena di sini aku ngerasa kamu mungkin akan terlibat satu perdebatan dengan seorang gitu ya, seperti itu. Jadi lebih baik hindari ya. Dan aku juga ngerasa di sini apa ya? Bentar. Mungkin ada perasaan frustasi juga ya di dirinya kamu. Aku nggak tahu ini kamu frustasi kenapa. Apakah kamu merasa kehilangan sesuatu atau kamu ngerasa dimanfaatkan oleh seseorang gitu ya. Makanya ada temperance di sini. Ya, kamu butuh tenang, butuh sabar, butuh menyeimbangkan diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan berpikiran negatif thinking lah gitu loh. Tetap jaga keseimbangan kamu gitu loh. Ya, jadi jangan merasa kamu itu dimanfaatkan lah gitu. Walaupun mungkin kenyataannya kamu dimanfaatkan oleh seseorang itu, ya udah maafkan gitu ya. Buat pelajaran aja gitu loh. Ya, next time-nya jangan sampai terjadi lagi hal tersebut gitu. Oke. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands di sini sepertinya ya, untuk di pekerjaan aku rasa akan ada kabar baik ya. Kalau kamu menginginkan pekerjaan, kamu akan menemukan pekerjaan yang cocok buat kamu, yang bikin kamu tuh seneng, happy, bersemangat gitu loh, berapi-api untuk cepat-cepat melakukan gitu loh. Iya. Dan untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu akan pindah ya, melakukan sesuatu, pindah di sini, tapi bukan pindah tempat ya. Mungkin ini berkaitan pekerjaan. Mungkin kamu akan ditugaskan di sini keluar kota gitu atau kemana gitu ya. Tapi berkaitan pekerjaan di sini. Dan juga untuk beberapa orang mungkin akan ada komunikasi ya dengan seseorang yang sebelumnya mungkin gak ada komunikasi dengan kamu, atau ada konflik dengan kamu mungkin. Makanya di sini juga ada temperance ya. Datengin kamu untuk menyelesaikan masalah gitu, bisa. Dan juga meminta kamu ini untuk beberapa orang untuk beraction, untuk melakukan tindakan, melakukan sesuatu gitu ya, yang kamu suka, yang kamu inginkan. Jadi kamu tuh jangan diam aja gitu loh. Misalkan kamu ingin pindah tempat, ya udah kamu pindah aja gitu loh ya. Karena biasanya energi Knight of Wands ini orang yang kayaknya tuh nggak tahan gitu loh di tempat tersebut dan ingin cepat-cepat pergi gitu loh. Tapi kadang-kadang walaupun ingin cepat-cepat pergi, karena di sini kan ada kuda ya yang kayak ditarik gitu, dia ingin pergi tapi kayak ditarik gitu biar berhenti. Nah ini kayak kamu tuh ngerem gitu loh, kayak nggak berani gerak gitu, padahal ini udah ingin lari kenceng-kenceng gitu loh, tapi kayak masih nahan gitu loh ya, kayak kamu tuh masih ingin berhenti dulu gitu loh, nggak pengen terburu-buru. Nah gitu, jadi kan ada perasaan-perasaan dimana kamu tuh juga mungkin nggak tahu tujuan, misalkan ya masih belum tahu tujuannya kemana gitu, walaupun kamu ingin cepet-cepet pergi. Nah kayak gitu ya, makanya di sini gerak aja gitu loh ya. Kamu harus tentukan tujuan kamu kemana, kemudian kamu cus gitu ya, pindah gitu ya. Ingin pindah aja gitu, karena Knight of Wands ini meminta kamu juga untuk gerak gitu loh, bergerak, move gitu. Jangan diem di situ aja. Kalau memang udah nggak tahan di situ, ya udah pindah aja gitu loh, seperti itu ya. Karena ini tertekan banget nih. Knight of Wands ini biasanya orang yang sangat tertekan gitu loh ya, dia kayak nggak tahan tekanan gitu loh. Berarti di situ ada keadaan-keadaan dimana ini kayak kamu tuh tertekan gitu loh, dan ingin cepet pergi dari situ, ingin pindah dari situ gitu. Oke. Seperti itu.
Kemudian kita lihat lagi. Dari oracle-nya ya, pasti pesannya meditation bring answer. Ya, meditasi ini memberikan kamu jawabannya, atau kayak dengan meditasi juga kayaknya ini bisa bikin kamu tuh lebih tenang gitu ya. Dan juga untuk beberapa orang tuh kayak kamu memang diminta untuk meditasi gitu ya, karena meditasi itu juga kayaknya menyeimbangkan, bikin kamu tuh tenang. Di sini keseimbangan, jadi kamu tuh butuh keseimbangan dari segi emosi, atau kayak seperti yang aku bilang tadi, menjaga kesehatan ya, dari segi soul gitu ya, dari tubuh gitu ya, mind body spirit atau mind body soul itu harus selaras gitu loh ya. Kamu butuh keseimbangan di sini gitu. Ini untuk kesehatan semuanya, jiwa raga kamu, pikiran kamu gitu ya. Kamu mungkin membutuhkan ini gitu. Namun untuk beberapa orang berkaitan dengan Knight of Wands ini, orang yang gak sabaran, orang yang mungkin panas baran ya, karena nggak tahan tekanan ini, biasanya memang ada rasa kesel, ingin cepet-cepet pergi, ingin cepet-cepet lari. Nah ini kamu mungkin butuh meditasi agar bisa menyeimbangkan emosi kamu, atau kayak bikin kamu tuh tenang, dan untuk mendengarkan intuisi kamu gitu ya. Karena dengan meditasi di sini juga meditasi bring answer ya. Meditasi ini kayak akan memberikan kamu jawaban gitu, kemana kamu harus pergi ya, kamu kemana ingin melangkah gitu loh. Karena ketika kamu tenang itu kamu bisa dengerin intuisi kamu gitu ya. Kamu gak akan bingung mau kemana kayak gitu loh ya. Kamu akan tahu tujuan kamu begitu. Kemudian di sini ada forgiveness ya. Ada beberapa orang yang memang butuh memaafkan seseorang di sini. Mungkin kamu masih belum memberikan pengampunan terhadap seseorang ya, seseorang yang pernah bersalah sama kamu diminta untuk memaafkan gitu. Gak hanya seseorang, juga mungkin dengan diri kamu sendiri juga sama ya. Kamu udah membuat diri kamu mungkin kelelahan, kecapean kayak gitu ya, tentang sesuatu keadaan tertentu ya, bahkan entah dari segi fisik atau mental atau pikiran misalkan. Nah, kamu harus memaafkan diri kamu gitu ya. Forgiveness ini tentang memaafkan. Jadi memaafkan orang yang menyakiti kamu, memaafkan diri kamu sendiri ya, dan minta maaf. Kemudian di sini ada peaceful resolusi. Tuh kan ada resolusi damai. Ya, berdamailah dengan keadaan gitu. Kamu gak bisa mengendalikan sesuatu ya yang udah terjadi, atau kamu gak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang ke kamu, atau apa yang dikatakan orang ke kamu gak bisa kontrol itu gitu. Jadi berdamai aja gitu ya dengan hal tersebut, atau sesuatu yang sudah terjadi gitu. Karena yang sudah terjadi itu ya terjadi gitu ya. Kamu gak bisa kendaliin untuk tidak terjadi kan, gak bisa gitu. Kamu gak bisa narik lagi gitu loh ya. Mau gak mau ya harus diterima gitu loh. Dan forgiveness, memaafkan, merelakan, melepaskan gitu ya. Kamu harus bisa berdamai dengan keadaan kamu gitu. Dan juga seperti yang bilang tadi, mungkin kamu akan baikan dengan seseorang ya. Akan ada, setelah kamu bertengkar dengan seseorang di sini, akan ada resolusi damai ya, win-win solution dari masalah kamu, berdamai ya. Jadi kayak nggak ada konflik-konflik lagi di sini gitu. Kemudian kita lihat dari percintaan. You deserve love. Kamu pantas untuk dicintai. Kemudian di sini ada wedding, pernikahan, passion, bergairah. Very soon di bottomnya. You are lovable. Orang yang tepat ya.
Aku rasa untuk kamu yang single ini, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang ya, atau kedatangan seseorang. Bisa ini kamu udah kenal dengan seseorang ini, tapi bisa juga orang baru, sesuaikan aja. Cuman aku ngerasanya kamu udah kenal dengan seseorang ini, karena kayak ada wedding gitu loh. Wedding ini kayak kayak pernikahan gitu, jadi terburu-buru untuk menikah gitu loh ya, atau kayak karena kalau misalkan orang baru ya nggak mungkin akan langsung nikah gitu kan. Mungkin ini udah kenal dengan kamu gitu seseorang ini, entah dia ini sempet jadi mantan kamu gitu ya, sempat berpisah tapi kayak balik lagi gitu ya. Karena dengan adanya You Deserve Love ini kayak kamu tuh layak untuk dicintai gitu. Atau ini orang baru tapi kamu udah kenal gitu, bukan mantan ya, tapi kayak orang baru tapi selama ini tuh kamu mungkin menjalin hubungan, entah pertemanan atau apa gitu loh ya. Dan dia ini kayak nunggu waktu yang tepat gitu loh ya, untuk mengatakan apa yang dia sampaikan, untuk mengatakan niatnya, hasratnya gitu loh. Dan di sini ada passion ini kayak dia itu baru bisa gitu ya mengikuti apa yang dia rasakan gitu loh. Kayak bersemangat banget gitu loh untuk ngejar kamu, untuk dapetin kamu gitu loh. Ya karena orang ini udah yakin sama kamu bahwa kamu orang yang tepat gitu loh. Ya, seperti itu. Bisa ini memang kamu itu udah menjalin hubungan lama dengan dia, tapi bukan pacaran. Bisa juga karena ini untuk single. Mungkin kamu dengan dia itu selama ini berteman, bisa, atau dia ada di circle lingkungan kamu, pertemanan kamu kayak gitu. Tapi orang ini tuh diam-diam tuh punya perasaan, cuman selama ini dia tuh kayak mempertimbangkan gitu loh ya, atau kayak pengen mengenal kamu dulu, melihat kamu dulu gitu ya, seperti itu. Dan ternyata dia ngerasa kayak cocok gitu loh dengan kamu ya, dia ngerasa kamu orang yang tepat gitu, seperti itu. Namun untuk beberapa orang mungkin ini memang orang lama gitu ya, dan dia balik lagi sama kamu setelah mungkin kamu dengan dia ada konflik di sini. Karena dengan adanya wedding ini kayak ada pernikahan gitu loh, akan ada pernikahan antara kamu dengan dia gitu. Dan untuk beberapa orang di sini justru sebaliknya, seperti yang bilang tadi, ada Five of Swords, ada kayak situasi dimanfaatkan gitu ya. Jadi berhati-hati dengan seseorang ini, karena aku ngerasa walaupun mungkin kamu kayak ngerasa dia orang yang tepat dengan kamu, orang yang tepat ya bagi kamu, mungkin dia orang yang tepat, orang yang cocok gitu ya, dan sangat bersemangat di sini. Tapi dia ini mungkin sudah menikah gitu loh, ada wedding di sini. Mungkin seseorang ini yang datang ini adalah seseorang yang sudah menikah, tapi daya tariknya itu kayak nggak bisa kamu tolak gitu loh. Jadi hati-hati di sini. Ya, karena orang yang sudah menikah, apalagi ada energi Knight of Wands ya, orang ini sangat bergairah gitu loh sama kamu. Jadi kayak ada ketertarikan, tapi mungkin semacam kayak dimanfaatkan gitu loh, ketertarikan fisik ataupun ya bukan secara emosional, bukan karena dia itu benar-benar cinta atau sayang, enggak gitu loh. Tapi kayak ada semacam petualang gitu loh ya. Kedatangan dia ini kayak petualang gitu loh dengan kamu, karena terlalu enjoy gitu loh, terlalu menikmati hubungan tapi nggak ada keseriusan. Karena ada wedding ya, dia ini mungkin sudah menikah gitu, tapi dia apa ya, kayak disembunyiin gitu loh. Kayak mungkin dia ngomong sama kamu dia belum nikah, bisa juga gitu ya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan di sini ya, untuk kamu yang single. Atau mungkin kamunya enggak, ini single ya, sorry ya, mungkin dianya yang sudah nikah gitu. Oke. Kemudian yang berpasangan di sini, kalau yang berpasangan ini aku rasa akan ada pernikahan ya. Kamu dengan pasangan kamu ini akan ada pernikahan, hubungan kamu akan semakin hot akan semakin bergairah gitu, karena dia ngerasa memang kamu satu-satunya orang yang dia cintai, yang dia sayangi, dan orang yang tepat gitu. Makanya dia ingin menikah sama kamu, dan aku rasa ada pernikahan di sini. Kalau kamu yang sudah ada pernikahan di sini, aku rasa kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan kamu ini akan terselesaikan ya, kalau ada terjadi kesalahpahaman gitu. Oke. Seperti itu.
Kamu harus bisa memaafkan pasangan kamu, karena juga ada you deserve love ya, kamu tuh layak untuk dicintai, pantas untuk dicintai gitu ya, pantas untuk pasangan kamu. Dan allow your heart, mengikuti kata hati, jangan ragu-ragu gitu loh, karena di sini hubungan kalian, kamu dengan dia ini sebenarnya masih bergairah, masih ada semangat gitu loh. Hanya saja mungkin ada konflik di sini antara kamu dengan pasangan gitu, makanya ada situasi ini tuh kayak melibatkan pernikahan gitu, jadi nggak bisa diakhiri begitu aja gitu loh. Kamu harus menyelesaikan masalah ini dengan baik gitu ya. Ada you deserve love di sini. Ini ada kesalahpahaman, mungkin kalian ini ada miskomunikasi ya, atau kayak ya ada yang mungkin tidak terlalu terbuka dengan perasaannya gitu ya, pakai topeng gitu. Tapi bukan punya seseorang ya, kayak berkhianat gitu, enggak, cuman kayak orang yang ada yang pengen mau menang sendiri gitu loh ya. Ada kesalahpaham komunikasi juga nggak jelas, berantakan gitu ya, komunikasinya juga kurang gitu. Namun di sini perasaan tuh ada gitu, karena masih ada passion di sini, gairah, semangatnya ya, perasaan yang membara itu masih ada gitu loh, cinta itu ada gitu. Hanya saja ada kesalahpahaman ya, dan disinilah kalian harus menyelesaikan masalah tersebut gitu. Makanya tadi aku bilang ada peaceful resolution, mungkin ini bisa dengan pasangan kamu sendiri ya, akan ada resolusi damai di sini gitu. Ikuti hati kamu ya, ikuti kata hati kamu di sini gitu, dan maafkan, ada forgiveness juga gitu. Oke. Ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.